Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang kedua. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, di hari-hari berikutnya, jika Raden Ayu Kuda Narpoto keluar dari batas halamannya, maka berdatanganlah perempuan Karangmojo, menyambutnya dan menawarkan apa saja yang ada pada mereka. Pada umumnya perempuan-perempuan itu pernah mendengar dari suami mereka bahwa Karangmojo menjadi hijau karena jasa Pangeran Kuda Narpoto. Di istana itu sendiri, suasananya pun terasa semakin sepi. Putri Pangeran Kuda Narpoto yang meningkat dewasa, rasa-rasanya telah kehilangan satu masa di dalam garis hidupnya, justru masa yang paling cerah. Tetapi ia tidak pernah mengeluh, apalagi apabila ia melihat ibunya duduk termenung di tangga pendopo, maka hatinya pun bagaikan tersayat. Namun sebaliknya, demikian juga perasaan yang selalu membebani Raden Ayu Kuda Narpoto. Kadang-kadang ia menangis seorang diri di dalam biliknya apabila ia membayangkan masa depan putrinya yang semakin dewasa. Apakah yang akan ditemukan di dalam hidupnya kelak di tempat yang terpencil ini? Katanya di dalam hati. Betapa rendah hati Pangeran Kuda Narpoto sekeluarga. Namun Raden Ayu Kuda Narpoto tidak pernah membayangkan dari mana anaknya akan mendapatkan jodohnya. Sama sekali tidak terkilas di dalam angan-angannya bahwa ada anak muda dari Karangmojo yang pantas untuk menjadi sisihan gadisnya itu. Jika malam mulai menyentuh ujung pendopo istana kecil itu dan kelepak kelelawar mulai terdengar di atas atap rumah yang miris itu, maka Raden Ayu Kuda Narpoto mengantarkan gadisnya masuk ke dalam biliknya. Kemudian ia sendiri duduk di bilik itu pula dengan hati yang resah. Kadang-kadang masih juga tumbuh harapannya pada suatu saat Pangeran Kuda Narpoto akan datang kembali. Tetapi harapan itu pun semakin lama menjadi semakin susut, sehingga akhirnya hanyalah sebuah gambaran yang samar-samar, yang tidak nampak jelas, tetapi yang tidak dapat dihapuskannya. Adimas Cemoro Kuning dan Adimas Sendang Prapat mengatakan bahwa mereka hanya memerlukan Kang Mas Kuda Narpoto beberapa saat saja. Secepatnya Kang Mas Kuda Narpoto akan dikembalikan. Tetapi berapa bulan telah lampau dan Kang Mas Kuda Narpoto tidak pernah datang kembali. Keluh Raden Ayu Kuda Narpoto setiap kali di dalam hatinya. Demikian pula terjadi pada putrinya, Inten Prawesti. Rasa-rasanya ia ingin terbang menyusul ayahandanya
yang pergi bersama pamannya. Tetapi kemana ayah dibawa oleh Pamanda Cemoro Kuning dan Pamanda Sendang Prapat? Menurut pengakuan kedua pangeran yang mengambil Pangeran Kuda Narpoto itu, mereka mendapat perintah dari Raden Patah untuk memanggil Pangeran Kuda Narpoto. Tetapi ternyata Pangeran Kuda Narpoto tidak pernah pulang kembali ke istananya yang terpencil itu. Apakah ayahanda mendapat tugas baru di Istana Demak? Pertanyaan itu timbul pula di dalam hati anak gadis itu. Tetapi jika demikian, ayahanda tentu akan menjemput ibunda dan aku. Ia melanjutkannya. Namun 1000 macam teka-teki itu pun tidak dapat diketemukan jawabnya. Yang diketahui dengan pasti adalah ayahandanya pergi tidak pernah kembali. Sementara kedua penghuni istana itu tenggelam di dalam angan sendiri, maka di belakang Nyi Upih, seorang abdi yang setia satu-satunya, orang yang masih mengikuti Pangeran Kuda Narpoto sampai ke Karangmojo, tidak henti-hentinya berdoa di dalam hati agar pangeran yang diikutinya itu pun segera kembali. Kadang-kadang masih juga terbayang di dalam angan-angannya Nyi Upih betapa beratnya perjalanan yang pernah ditempuh Pangeran Kuda Narpoto memberikan kebebasan kepada para pengiringnya untuk memilih jalan masing-masing. Bahkan sebagian mendapat perintahnya untuk berpencar mencari Prabu Brawijaya di sepanjang Gunung Sewu. Sehingga akhirnya Pangeran Kuda Narpoto tidak lagi diikuti oleh seorang pengiring pun. Agaknya Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat telah menemukan Prabu Brawijaya. Mungkin sudah berada di Demak, mungkin di tempat lain. Kemudian mereka mendapatkan perintah untuk mencari Pangeran Kuda Narpoto, berkata Nyi Upih di dalam hati. Tetapi jika demikian, kenapa Pangeran Kuda Narpoto tidak mengambil anak istrinya? Padahal anak istrinya adalah anak istri yang dibawanya sejak dari Majapahit. Bukan selir yang diketemukan di tengah jalan, yang dapat ditinggalkan di tengah jalan pula. Namun seperti Raden Ayu Kuda Narpoto dan Inten Prawesti, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan tetap menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Pangeran Kuda Narpoto yang melambaikan tangannya saat meninggalkan tangga pendopo itu ternyata hilang seperti kapas ditiup angin kencang, melambung tinggi dan tidak tahu di mana akan hinggap. Tetapi di antara pertanyaan yang terselip di hatinya, Nyi Upih menjadi berdebar-debar apabila ia mengenangkan tanggapan beberapa orang atas Pangeran Cemoro Kuning. Ia tidak tahu sama sekali tentang Pangeran Cemoro Kuning. Ia tidak tahu sama sekali tentang Pangeran Sendang Prapat karena ia baru melihat beberapa kali selama ia menghambakan diri kepada Pangeran Kuda Narpoto. Tetapi tentang Pangeran Cemoro Kuning, ia sering mendengar cerita beberapa orang pelayan kawan-kawannya. Si Sampir sudah diusirnya, berkata seorang kawannya. Justru ketika Pangeran Cemoro Kuning mengetahui perempuan itu mulai mengandung,
Diusir? Bertanya Nyi Upih. Maksudku, Pekatiknya lah yang harus mengawininya. Alangkah senangnya Pekatik itu mendapatkan Triman. Nyi Upih berhenti sejenak. Hei, bukankah Werdi juga diberikan kepada jurutamanya ketika ia mulai mengandung? Mungkin, dan itu menjadi watak Pangeran Cemoro Kuning. Kau juga akan menjadi Triman. Nyi Upih bergurau dan kawannya mencubitnya dan sambil berkata, Aku tidak sudi, tetapi jika terpaksa, apa boleh buat? Nyi Upih tertawa, namun ia menjadi sedih juga. Memang ada 1-2 orang dengan senang hati menerima nasib seperti itu. Mengandung dalam hubungannya dengan seorang bangsawan, kemudian menjadi Triman dengan pesangon yang banyak bagi dirinya sendiri, dan bakal suami yang harus dengan ikhlas menerimanya dalam keadaan apapun. Tetapi Nyi Upih tidak terlampau dalam menyesali tingkah laku seorang bangsawan yang demikian. Yang paling sakit baginya justru Pangeran Cemoro Kuning yang memang berwajah tampan itu. Tidak saja mengorbankan pelayan-pelayan perempuannya yang masih gadis saja, tetapi kadang-kadang mereka yang sudah bersuami pun diambilnya dengan segala pengaruh yang ada padanya. Pengaruh derajat dan pangkat, tetapi juga pengaruh kekayaan yang dimilikinya. Untuk beberapa lama, ia dapat memenuhi segala keinginannya, berkata Nyi Upih di dalam hatinya. Peristiwa-peristiwa itu ternyata telah mempengaruhi perasaannya. Pada saat terakhir, Pangeran Kuda Narpoto pergi bersama Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat yang tidak begitu dikenalnya, membuatnya semakin lama semakin gelisah. Tetapi ia tidak mengatakan semuanya itu kepada Raden Ayu Kuda Narpoto dan putrinya itu, Inten Prawesti. Ia tidak sampai hati menambah parah luka di hati keduanya. Tetapi justru karena itu, maka beban perasaan itu harus dipikul di atas pundaknya sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat membantu membawa beban itu, dan ia memang tidak ingin membaginya dengan orang lain. Namun ternyata bahwa beban itu semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin berat, sehingga hampir tidak tertahankan lagi olehnya. Sejalan dengan itu, maka istana kecil itu pun menjadi semakin suram pula. Raden Ayu Kuda Narpoto semakin jarang keluar dari istananya, apalagi putrinya, Inten Prawesti, yang kemudian harus pergi ke Padukuhan Karangmojo untuk mendapatkan keperluan sehari-hari adalah Nyi Upih. Dan agaknya orang-orang Karangmojo pun menganggap pelayan yang setia itu seperti saudara mereka sendiri. Justru apabila Nyi Upih pergi ke Padukuhan Karangmojo, rasa-rasanya ia sempat bernafas. Sehari-hari ia merasa terkurung di dalam halaman istana kecil itu. Jarang sekali ia bercakap-cakap dengan Raden Ayu yang menjadi semakin pendiam, dan momongannya Inten Prawesti pun nampaknya semakin murung. Sehingga dengan demikian, jika ia mendapat kesempatan untuk keluar dari istana itu, rasa-rasanya dadanya agak menjadi lapang.
meskipun tidak ada tempat untuk mengadukan semua beban di dalam hati. Dalam kemurungan itu, kadang-kadang Inten Prawesti masih juga sempat mengajak Nyi Upih berjalan-jalan di belakang istana kecilnya, naik ke lereng bukit yang sepi, memandang lereng yang mulai hijau, dan celah-celah bukit yang memberikan kesan tersendiri. Apakah Ayahanda pergi lewat jalan itu? Bertanya Inten Prawesti kepada pamomongnya. Nyi Upih memandang jalur jalan di bawah bukit kecil itu. Sambil mengangguk kecil, ia menjawab, Demikianlah agaknya. Jalur jalan itu menuju ke tempat yang sangat jauh. Dan Ayahanda pun pergi ke tempat yang sangat jauh. Sudah lebih dari setahun Ayahanda tidak pulang kembali. Nyi Upih tidak menyahut. Kepergian Pangeran Kuda Narpoto memang sudah lebih dari bukan saja setahun, tetapi sudah lebih dari 2 tahun. Setiap kali Inten Prawesti mengajak Nyi Upih memanjat bukit kecil dan memandang jalur yang panjang berliku-liku dan yang ujungnya seolah-olah hilang menyusup ke bawah bukit, gadis itu pun menjadi semakin nampak suram. Ada kerinduan yang menekan di dalam dadanya, kerinduan kepada ayahandanya yang diikutinya sejak dari pusat kerajaan agung Majapahit. Kadang-kadang Nyi Upih mencoba untuk mengajak Inten Prawesti berjalan-jalan ke tempat lain, tetapi gadis itu selalu menolak dan mengajak pamomongnya naik ke lereng bukit kecil dan memandang jalan yang berliku-liku itu. Kenapa tidak pergi ke padukuhan itu saja, Putri? Bertanya Nyi Upih. Inten Prawesti menggelengkan kepalanya. Di sini terlampau sepi. Kita tidak bertemu dengan seorang pun. Tetapi di padukuhan, kita dapat berbicara dengan orang-orang Karangmojo. Kadang-kadang yang mereka katakan memberikan pengalaman baru bagi kita. Kadang-kadang aneh, kadang-kadang tidak masuk akal, dan kadang-kadang menggelikan sekali. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai sikap hidup, dan sikap hidup mereka yang bertahun-tahun hidup di dalam perjuangan melawan alam yang keras ini dapat memberikan banyak petunjuk bagi kita. Tetapi Inten Prawesti menggelengkan kepalanya. Jawabnya, Aku lebih suka berada di tempat yang sepi ini, Bibi. Putri, berkata Nyi Upih, bukankah dengan demikian kita akan menjadi semakin terasing dari pergaulan? Padahal pergaulan yang betapapun sederhananya akan memberikan pengaruh bagi kita. Manusia adalah makhluk yang hidup dalam lingkungannya, bukan seharusnya hidup menyendiri. Tetapi Inten Prawesti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, Aku mengerti, Nyai, tetapi rasa-rasanya ini aku lebih senang hidup dalam ketenangan. Rasa-rasanya tidak ada lagi gairah untuk hidup dalam lingkungan yang luas, meskipun hanya seluas padukuhan Karangmojo. Di sini aku mendapatkan kedamaian hati. Tidak ada persoalan-persoalan yang menambah hidupku menjadi semakin suram. Tetapi yang Putri dapatkan bukanlah kedamaian yang sejati,
tetapi sekedar kesunyian, karena hati yang damai seharusnya memancar seperti pelita yang menerangi keadaan sekitarnya, bukan seperti pelita yang berada di bawah kerudung yang rapat, sehingga sinarnya tidak memberikan arti apapun bagi kehidupan di lingkungannya. Inten Prawesti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Nyai, bagaimana hati ini dapat menjadi pelita yang menerangi lingkungannya? Jika hati ini rasa-rasanya menjadi semakin suram dan bahkan padam, itulah yang mungkin benar, kesuraman yang sepi, bukan kedamaian. Karena di dalam hati ini tersimpan kegelisahan yang menggelora. Nyi Upih menjadi semakin menyesal akan kata-katanya sendiri, sehingga karena itu ia pun segera menyahut. Sudahlah Putri, bukankah Putri ingin mendapatkan kesegaran dengan berjalan-jalan di atas bukit ini? Nah, Putri dapat melihat lereng-lereng bukit yang menjadi hijau, meskipun baru ditumbuhi batang betir. Tetapi kelak, lereng itu akan dapat ditanami pepohonan yang mempunyai arti yang lebih besar lagi. Pohon aren, jambu geluduk, bahkan mungkin sebuah ladang jagung. Inten Prawesti mengangguk-angguk, tetapi hatinya seolah-olah tidak melekat pada pamomongnya yang sedang mencoba untuk menggeser perhatian gadis itu. Nyi Upih hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, sedang momongannya masih saja memandang jalur jalan yang berliku-liku seperti tubuh seekor ular raksasa yang membelit di perbukitan. Namun selagi mereka termenung di atas bukit kecil itu, tiba-tiba pendengaran mereka tertarik oleh suara seruling di kejauhan. Suara seruling yang melengking menyusup celah-celah perbukitan. Inten Prawesti yang selama itu rasa-rasanya tidak mempunyai perhatian terhadap apapun juga, agaknya sentuhan suara seruling itu dapat menggetarkan dinding hatinya pula. Nyai, Berkata Inten Prawesti, kau mendengar suara seruling itu? Iya, Putri. jawab Nyi Upih. Lalu katanya, Suara seruling itu mengingatkan kita kepada kidung tentang cinta. desah Inten Prawesti. Oh, Nyi Upih menutup mulutnya. Ia sudah terlanjur lagi menyebutkan sesuatu yang hampir tidak dikenal oleh momongannya. Karena itu, maka cepat-cepat ia menyambung. seperti cinta Maha Pencipta atas kita yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan. Meskipun kadang-kadang kita merasa sesuatu yang agak mengganggu, tetapi karunia yang paling berharga bagi kita adalah kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan dan gangguan di dalam hidup kita. Inten Prawesti tidak menjawab. Putri, cobalah dengar. Lagu itu seperti mengalun dari langit. Untuk sejenak Inten Prawesti masih berdiam diri. Agaknya suara seruling itu benar-benar dapat menyentuh hatinya. Ternyata bahwa di hari berikutnya, Inten Prawesti mengajak Nyi Upih untuk pergi lagi ke bukit itu. Rasa-rasanya ia ingin mendengar suara seruling yang pernah didengarnya itu.
Seruling seorang gembala, Putri. Jika Putri ingin mendengar, maka Putri dapat memanggil gembala itu dan menyuruhnya bersenandung di halaman istana. Ah, tentu tidak akan merdu suara seruling yang diiringi oleh gemanya di lereng-lereng bukit seperti itu, Nyai. Nyai Upih tidak menjawab. Ia pun mengerti bahwa apabila gembala itu dibawa masuk ke halaman istana, kemudian duduk di pendopo dan meniup sulingnya, kesan getarannya akan jauh berbeda. Karena itu, maka ia pun tidak lagi mengganggu Inten Prawesti yang sedang asik mendengar lagu yang melontar dari seruling di kejauhan, tanpa mengetahui siapakah yang membunyikannya. Lagu yang rasa-rasanya sengaja disesuaikan dengan gejolak yang sedang melanda dinding-dinding jantung Inten Prawesti. Gejolak kerinduan kepada ayahandanya yang pergi bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya lah, ada perasaan rindu yang lain yang terselip di dalam hati gadis yang meningkat dewasa itu. Inten Prawesti sendiri tidak mengetahuinya, apalagi orang lain. Sebagai seorang gadis yang sudah dewasa, maka hatinya pun menjadi peka sekali terhadap sentuhan yang sendu. Suara seruling itu agaknya telah membelainya, bukan sebagai curahan perasaan rindu kepada ayahandanya, tetapi sentuhan-sentuhan yang lain di dalam kalbunya. Karena seperti yang dikatakan oleh Nyi Upih, lagu itu adalah Kidung Cinta, Asmorodono, tembang yang melontarkan gairah cinta yang menyala di dalam kalbu. Karena itu, maka rasa-rasanya suara seruling itu terdengar manis di telinganya dan mendapat tempat di hatinya. Seolah-olah suara seruling itu sengaja disiulkan untuknya pula. Nyai, siapakah yang meniup seruling itu? Tiba-tiba Inten Prawesti bertanya. Seorang gembala, Putri, seperti yang sudah aku katakan. Apakah ia anak Karangmojo? Tentu, padukuhan yang lain terletak di tempat yang agak jauh. Agaknya hanya anak-anak Karangmojo sajalah yang menggembalakan ternak-ternaknya sampai ke lereng bukit itu. Inten Prawesti merenung sejenak, tetapi ia menjadi kecewa jika suara itu pun kemudian terhenti. Di saat-saat begini, gembala-gembala biasanya mulai mengumpulkan ternaknya. Sebentar lagi mereka akan menggiringnya kembali ke kandang. Inten Prawesti hanya mengangguk-angguk saja. Matahari menjadi semakin rendah. Sebentar lagi senja akan turun, sehingga ternak harus sudah berada di kandangnya. Bukankah di lembah yang curam itu kadang-kadang masih terdapat harimau yang berkeliaran? Karena itu, menjelang senja para gembala harus sudah pulang. Apakah di siang hari harimau itu tidak mau mencuri ternak? Kadang-kadang, Putri, tetapi di siang hari gembala-gembala itu mempunyai banyak kawan, juga orang-orang yang di ladang. Jika ada seekor atau 2 ekor harimau yang berani mengganggu ternak, maka beramai-ramai gembala itu melawannya. Karena itu, mereka membawa senjata ke ladang. Inten Prawesti mengangguk-angguk pula. Sekarang kita pun pulang, Putri. Sebentar, Nyai.
Aku ingin melihat matahari menjadi semakin rendah dan turun ke punggung bukit. Ah, Wajah Nyai Upih menegang. sudah aku katakan, di sela-sela perbukitan itu masih berkeliaran harimau kumbang, mungkin macan tutul. Tetapi harimau-harimau itu tidak akan datang kemari, Nyai. Di sini tidak ada ternak. Inten Prawesti tersenyum, senyum yang sudah jarang sekali nampak di bibirnya. Apakah suara seruling itu tidak akan terdengar lagi? Besok lagi kita datang kemari untuk mendengarkan. Mereka sudah pulang, Putri. Inten Prawesti menarik nafas dalam-dalam. Ia pun tiba-tiba menjadi ngeri jika ada seekor harimau yang tersesat sampai ke atas bukit kecil itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.